Puji Tuhan, selamat pagi saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik juga jemaat yang mengasihi Tuhan yang saat ini berada di rumah. Tuhan mengasihi kita semuanya. Mari kita akan pujikan pujian. Apa yang tak pernah kita lihat, itulah yang Tuhan akan sediakan dalam kehidupan kita. Yang percaya dan beriman sungguh kepada Dia. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, haleluya, yang tak pernah didengar telinga, haleluya, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita akan bangkit berdiri bersama. Ya, sanggup melakukan segalanya dalam hidup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin, haleluya. Silakan duduk saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, syukur ya Tuhan. Kami rindu setiap saat, setiap waktu untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Amin, Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang
hidupku, ku berserah penuh. Dia lama sini kialawa. Haleluya, 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 haleluya. Dehiria lama sangguria lama tanikia lawa sangguria lama. Haleluya, puji syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapa yang dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami ucap syukur dan berterima kasih. Kami boleh beribadah bersama-sama, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian, selamat pagi, selamat bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masuki minggu yang ketiga di dalam bulan Mei ini, dan kita pun juga belum tahu kapan corona ini berakhir, tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema penyertaan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudaraku sekalian, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pertanyaannya, saudaraku sekalian, bagaimana kita disertai oleh Tuhan? Bagaimana kita bisa disertai oleh Tuhan? Syaratnya di atas. Beritakanlah Injil, tadi dikatakan, ya. Pergilah kamu ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya apa? Kita pergi memberitakan Injil. Di dalam kita memberitakan Injil, maka dikatakan ada penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, kalau bicara penyertaan Tuhan, kita pasti senang. Tapi ketika kita bicara tentang bagaimana kita harus memberitakan Injil, kita mulai bertanya, ya, Pak, kita ini kan harus stay at home. Kok harus suruh pergi memberitakan Injil, ya? Saudaraku sekalian, Pak, kita ini, dan apakah saya ini harus pergi tinggalkan rumah saya, tinggalkan pekerjaan saya untuk kemudian saya memberitakan Injil? Saudara-saudaraku sekalian, ada orang-orang yang memang dipanggil oleh Allah secara sepenuh di dalam 5 jawatan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, ya.
Dikatakan ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru, saudaraku sekalian. Mereka yang dipanggil oleh Tuhan sepenuh waktu untuk memberikan dirinya melayani Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa perintah memberitakan Injil pun ini sebenarnya pada setiap orang yang percaya. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai sidang jemaat Tuhan untuk dapat memberitakan Injil? Apalagi di dalam masa-masa yang sukar pada saat ini. Ya, saudaraku sekalian, mari kita akan lihat bahwa di dalam kita memberitakan Injil, ada banyak cara yang kita bisa lakukan. Yang pertama, saudaraku sekalian, kita harus tahu bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Dan kalau kita memberitakan Injil, maka Tuhan juga berikan kuasa, sebagaimana Kisah 1 ayat yang 8. Nah, kita memberitakan Injil di masa sukar yang ini pertama adalah hidup dalam pengucapan syukur. Mungkin saudara bertanya, kenapa sih kita ini hidup dalam pengucapan syukur? Kok dikatakan pemberitaan Injil? Karena hidup di dalam pengucapan syukur itu membawa saudara dan saya beda dengan kebanyakan orang. Saudara, kalau di dalam hidup pada masa sekarang ini, coba saudara perhatikan kanan kiri saudara, pasti dia akan mengeluh. Ya, Pak, masa yang sukar ini pekerjaan lesu, ya, ekonomi tidak bergerak, ya, saudara sekalian. Bahkan saya barusan dengar bahwa seorang anak Tuhan katakan kelihatannya tidak ada tanda-tanda kegerakan roda ekonomi ini. Wah, saudaraku sekalian, yaitu saudaraku sekalian, faktanya demikian. Ya, ada yang tahu, Pak, bagaimana kita ini mau bicara senang kalau kita pergi keluar saja deg-degan, ya? Kenapa? Virus, ya? Kita tidak tahu, ya, bahwa sekitar kita ini ada orang-orang OTG, orang tanpa gejala. Ya, yang mereka bisa menyebarkan virus. Kita ini hidup dalam ketakutan. Bagaimana saya bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, itu saudaraku sekalian, orang yang tidak memiliki pengharapan di masa-masa yang sukar semacam ini, pasti dalam hidupnya adalah tertekan. Tetapi kita harus berbeda, karena di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ada pengharapan. Dan Tuhan Yesus ajarkan di dalam hidup kita, itu selalu katakan demikian. Di dalam 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Tuhan gak ajarkan bagi kita itu mengucap syukur pada masa-masa kita ini keberkatan. Pada masa-masa kita nyaman. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin dalam kehidupan kita yang seringkali, kita diundang doa pengucapan syukur, apa? Naik pangkat. Doa pengucapan syukur, apa? Karena anaknya lulus, anaknya diwisuda. Hidup dalam berkat. Tapi Tuhan ajarkan dalam hidup kita, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kenapa kita selalu diajarkan oleh Tuhan mengucap syukur dalam segala hal? Karena dengan saudara mengucap syukur dalam segala hal, maka saudara percaya bahwa di dalam hal yang tidak baik keadaan kita, pasti berikutnya akan mendatangkan kebaikan. Iya enggak, saudara? Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan kita rancangan hari depan yang penuh harapan. Nah, saudaraku sekalian, hari depan yang penuh harapan, ini yang kita yakin. Walaupun mungkin saat ini kita dalam kondisi yang tidak baik, tetapi kita perlu mengucap syukur karena kita percaya di dalam hidupku ada masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Ini yang harus kita yakini. Sehingga kita dapat mengucap syukur dan kita selalu dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita di masa-masa sulit. Nah, ini yang penting, saudara.
kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa-masa yang sulit. Coba saudaraku sekalian, saudara perhatikan. Di masa-masa yang sulit ini bagaimana kehidupan kita. Ya, Pak, pendapatan saya merosot dengan drastis. Oke, tapi saya mau tanya, saudara sampai kelaparan enggak? Saudara sampai bisa makan enggak? Tapi saudara bisa melihat bagaimana Tuhan tolong, entah bagaimana caranya, buktinya sampai hidup pada masa sekarang ini. Bukankah itu perhatian dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita? Ya. Nah ini sudah kita selalu dapat melihat. Orang yang hidup dalam pengucapan syukur, itu selalu dapat melihat hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Walaupun pada masa-masa yang tidak menyenangkan sekalipun. Saya selalu melihat, saya selalu belajar untuk selalu melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Ya, saudara. Karena kalau orang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, itu juga isinya mengeluh. Ya, saudara kan? Isinya mengeluh. Coba saudara baca ketika bangsa Israel itu keluar dari negeri Mesir. Dibinasakan oleh Tuhan. Apa? Salah satu poinnya dikatakan, mereka bersungut-sungut. Ya, gedumel, gerundel, ya, bersungut-sungut. Padahal pemeliharaan Tuhan itu ada. Kenapa? Tiap hari ada mana, roti mana. Artinya, walaupun tidak pegang duit, ya mungkin kalau istilah sekarang, tapi dia itu besok, setiap hari besok itu sudah ada jaminan untuk makanan. Dikatakan selama mereka dalam perjalanan, kasutnya tidak rusak, pakaiannya tidak rusak, saudara. Itu firman Tuhan yang katakan, ya, saudara kan. Tetapi kenapa mereka tidak mengucap syukur? Bosen, kan gitu ya, saudara. Coba saudara pakai sepatu 5 tahun, 10 tahun gak rusak rasanya, gur nganggo kuwi terus ya, bosen ya, saudara kan. Tidak bisa mengucap syukur. Padahal sebetulnya pemeliharaan Tuhan itu ada. Nah kalau hidup kita, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita selalu dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Nah kalau hidup saudara mengucap syukur kepada Tuhan, maka akan membuat orang lain akan bertanya-tanya, loh kenapa kok kamu bisa mengucap syukur kepada Tuhan, padahal pada masa-masa yang sulit saat ini. Itulah perbedaannya kita dengan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, biarlah kita dapat selalu mengucap syukur. Kalau hidup saudara di masa susah, saudara gendumel, saudara cerita ke sana, aduh susah, cerita ke sini susah, gersulo, ngomel, ngedumel, apalagi. Ya, saudaraku kan, menggerutu, ya. Apa bedanya saudara dengan orang yang tidak memiliki Tuhan, yang tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus? Justru disinilah perbedaan kita. Ketika kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan, itulah yang akan membuat orang bertanya-tanya, kenapa kamu bisa mengucap syukur pada Tuhan? Makanya selalu saya katakan, ketika banyak orang yang bicara dengan saya bilang, yang penting dalam masa-masa saat ini, jangan kita kehilangan sukacita yang dari Tuhan. Ya, saya bersyukur ada anak Tuhan juga, iya Pak. Oh, kalau kayak gini nih, orang yang enggak memiliki pengharapan pada Tuhan, iso megap-megap. Ya, saudara. Tapi bersyukurlah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, karena pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Itu yang dikatakan di dalam kitab Roma. Yang kedua, bagaimana kita memberitakan Injil? Ya. Yang kedua, di dalam yaitu kita menolong, yaitu Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Menolong orang lain di masa sukar merupakan wujud kita menyatakan kasih Allah pada dunia. Saudara-saudaraku, dan pelayanan Yesus yaitu dia berkeliling dan melihat orang-orang yang dalam kondisi, ya saudara, tertekan, mengalami masalah. Maka Tuhan Yesus katakan, mereka
lelah seperti domba yang tidak tergembala. Dan di sini kita melihat apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus kerjakan. Ya, Dia menolong, melenyapkan segala kesusahan mereka dan sakit penyakit kita. Menolong, saudaraku sekalian. Ini penting. Di masa-masa yang sukar ini mungkin kita katakan, Pak, saya ini perlu ditolong. Oke, enggak salah. Tapi kita pun juga belajar untuk menolong orang lain. Kita pun juga membantu, karena firman Tuhan katakan, apa yang kamu lepaskan di dalam dunia ini, Tuhan juga akan lepaskan di surga. Saudaraku sekalian, ini yang penting, kita harus belajar mewujudkan kasih Allah. Dan mewujudkan kasih Allah itu membutuhkan suatu pengorbanan. Di antara 7 sidang jemaat yang ada kitab Wahyu, dan yang Tuhan tidak memberikan teguran hanya satu, yaitu sidang jemaat Smyrna. Ya. Dan sidang jemaat Smyrna ini justru dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, saudaraku sekalian, ayat yang ke-9a. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Ya. Saudara, aku tahu kemiskinanmu dan aku tahu kesusahanmu, namun engkau kaya. Kenapa? Sidang jemaat Smyrna ini dikatakan orang sidang jemaat yang miskin dan menderita. Tetapi mereka memiliki kelimpahan kasih. Sehingga dalam keadaan yang menderita dan miskin pun dia dapat membantu yang lain. Maka firman Tuhan katakan, aku tahu kemiskinanmu dan kesusahanmu, namun engkau kaya. Saudara-saudaraku sekalian, kita belajar untuk menolong orang lain. Ini penting dalam hidup kita. Dan kalau kita ini belajar dan berani, Tuhan sendiri akan tolong dan sediakan. Bicara susah, semua orang susah. Bicara orang mengeluh, semua orang bisa mengeluh. Tapi ketika kita bicara, bagaimana kita mewujudkan kasih Allah, maka ada sukacita dalam hidup kita. Dan ketika kita mewujudkan kasih Allah itulah, nama Tuhan permuliakan. Makanya saudara, di dalam 2 Korintus 3 pasal yang ketiga, Paulus katakan kepada sidang jemaat Korintus, kamu adalah suratan yang terbuka. Orang bisa melihat iman kita adalah dengan apa? Perbuatan kita. Ya, saudara. Kalau doa, baca Alkitab itu orang hubungan kita dengan pribadi. Tapi orang melihat kita sebagai pengikut Kristus adalah melalui perbuatan kita. Nah, ini penting dalam hidup kita. Dengan kita melakukan sesuatu yang baik, berbagi, menolong orang lain, dalam keadaan apapun juga, maka disitulah sebenarnya kita menjadi saksi Kristus. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ya, bagaimana kita memberitakan Injil? Menceritakan kasih Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita menceritakan, ya, kepada orang lain bagaimana Tuhan sudah angkat hidupku dari lumpur dosa menjadi terangnya. Kita beritakan, kita ceritakan. Ketika kita selalu hidup dalam pengucapan syukur kepada Tuhan, walaupun dalam kondisi yang baik, orang akan bertanya, kenapa kamu tetap bahagia? Kenapa wajahmu ceria? Maka kita dapat beritakan, semuanya ini karena Tuhan. Karena Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Loh, kita ceritakan. Kenapa kamu bisa berbuat baik ketika masa-masa sulit? Karena perintah Tuhan. Ceritakan. Saudara-saudara, kan hidup kita itu hanya menceritakan kasih Tuhan. Bukan menceritakan siapa saya. Ya, saudaraku sekalian, bukan menceritakan, oh saya bisa memberi ini dan itu dan segala macam. Saudaraku sekalian, oh kita promosikan, oh saya kasih ini, saya kasih, enggak. Tapi kita selalu ceritakan, kalau saya bisa melakukan ini, semuanya karena Tuhan.
Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itulah gereja kita Only by His Grace. Semuanya adalah kasih karunia. Selalu yang kita tampilkan Yesus yang besar dalam hidup kita. Bukan kita yang besar. Ya, jangan kebalik saudaraku sekalian. Tapi kita ceritakan Yesus yang besar. Seperti firman Tuhan katakan, dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Supaya nama Yesus yang ditinggikan. Ketika kita menolong orang lain, kita hanya bisa ceritakan semuanya itu hanya titipan Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan. Ketika kita dapat bersukacita dalam masa kesesakan kita, kita hanya katakan semuanya kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya ada satu lagu, kekuatan dari Tuhan itu kuatku. Ya, kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Ya, saudara-saudara, kekuatan kita. Itulah hidup kita harus dapat menceritakan tentang hal ini. Ya, oleh sebab itu saudara, ceritakanlah siapa Yesus. Ya, ceritakanlah siapa Yesus yang mengubah kehidupanmu, yang membuat engkau dapat melakukan kehendak Tuhan. Kalau engkau dapat tetap mengucap syukur dalam masa kesesakan, kalau engkau dapat berbagi pada masa kesesakan, dan engkau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang sudah menyelamatkan engkau dari lumpur dosa, menebus engkau karena kasih Yesus yang sudah berkorban, maka kita pun juga dapat berkorban untuk mewujudkan kasih Allah kepada sesama kita. Maka tidak usah bingung, tidak usah kaget, tidak usah takut, khawatir. Penyertaan Tuhan itu ada dalam hidupmu. Pemeliharaan Tuhan itu dalam hidupmu. Jangan selalu melihat pada kenyataan, tapi selalu percayalah kepada firman. Kadangkala kenyataan memang menakutkan, tetapi firman Tuhan itu memberikan pengharapan. 2 Korintus pasal yang ke-5 juga menyatakan, karena kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, tetapi hidup kita karena percaya. Ya, enak kan? Sudah kan? Oleh sebab itu, percayalah akan firman Tuhan. Perhatikanlah, lakukanlah kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Maka kita percaya pemeliharaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Dan Tuhan menyertai kita. Amin. Kita datang pada Tuhan. Kami percaya akan penyertaan Tuhan. Tuhan menolong dan membimbing kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sampai pada akhir zaman. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami tetap percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan memperhatikan kami dan Tuhan memeliharakan kami. Ajar kami Tuhan, di tengah-tengah masa sulit kami dapat memberitakan Injil Tuhan. Melalui pengucapan syukur kami kepada Tuhan. Melalui kehidupan kami dengan mewujudkan kasih Allah. Untuk kami dapat berbagi, menolong orang lain. Demikian juga kami Tuhan, dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan yang besar. Karena kami tahu Tuhan, Tuhanlah yang sudah mengangkat kami, menyelamatkan kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kami diselamatkan. Dan kami percaya juga bahwa Tuhan sudah menyelamatkan dan memeliharakan kami. Maka kami Tuhan ajar kami mewujudkan kasih Allah kepada setiap orang. Karena kasih-Mu itu yang luar biasa. Terima kasih memberkati sidang jemaat Tuhan yang ada. Memberkati bangsa dan negara kami. Memberkati negeri kami. Memberkati kota kami. Dan kami percaya melalui banyak hal kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya ini. Dan kiranya berkat Tuhan curahkan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati hidup nikahnya, Tuhan memberkati hidup rumah tangganya, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati studi anak-anak-Mu, Tuhan menolong mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang dalam kekurangan Tuhan memberikan kelengkapan dan kecukupan. Kami mengucap syukur atas semuanya ini, dan kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kiranya berkat kekuatan kesehatan, damai sejahtera sukacita, kelimpahan hidup daripada Tuhan, keberhasilan dan keberuntungan,
masa depan yang baik, berkat kasih setia dan penyertaan Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.